Kalau dari saya sendiri, mengutip dari pernyataan di buku Peter Mahmud Marzuki bahwasanya hukum itu dia sekumpulan peraturan yang berisi larangan, perintah yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, di mana jika tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi. Terima kasih. Nah, kalau ditanya unsur atau isi hukum sendiri, saya lebih merujuk ke isi hukum, di mana isi hukum itu sendiri ada berupa larangan, perintah, dan itu saja, larangan dan perintah, yang apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Merujuk dari Undang-Undang Dasar Negara 1945, tepatnya pasal 1 ayat 3, di situ dijelaskan secara ekspresif verbis bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, di mana memang kita adalah negara hukum, di mana ciri dari negara hukum ialah menjadikan hukum tertulis sebagai hukum yang tertinggi. Itulah mengapa saya sendiri menyatakan bahwasanya Indonesia negara hukum, karena segala aturan atau segala tindak tanduk di dalam Indonesia itu diatur oleh hukum. Terima kasih. Nah, menurut saya sendiri penegak hukum itu ada pengacara, ada atau bisa kita sebut advokat, ada juga jaksa penuntut umum tentunya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hakim, di mana hakim inilah yang akan memutuskan apakah si tersangka ini berhak didakwai hukuman atau tidak. Mengenai penegakan hukum di Indonesia, kita melihat di masyarakat ada perspektif bahwasanya hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Pada dasarnya itu bukanlah penegak hukum itu sendiri, melainkan oknum yang mengatasnamai dirinya itu sebagai penegak hukum. Nah, ketika ditanya bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia, saya rasa semakin berkembangannya pemerintahan itu menunjukkan sudah baik adanya penegakan hukum, tetapi kita merujuk kepada teori Lawrence F. Friedman bahwasanya ada 3 yang melandasi hukum itu bisa berkembang secara baik di negara Indonesia. Yang pertama itu ada legal structure, ada legal culture, dan ada legal substance. Nah, di mana legal structure sendiri itu merupakan penegak hukumnya, kemudian legal substance itu merupakan isi dari peraturan, yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga ada kultur, di mana budaya masyarakat hukumnya bisa kita lihat di Indonesia, apakah budaya hukum itu sudah baik atau tidak. Nah, di penegakan hukumnya bisa kita menilai bahwasanya undang-undang yang sempurna bagaimanapun ketika di tangan penegak hukum yang tidak baik akan tidak baik juga jadinya di masyarakat. Itu saja jawaban. Jika ditanya ketika saya menjadi penegak hukum nantinya di masa depan, tentu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan hukum. Yang pertama itu ada keadilan, ada kepastian, dan ada kemanfaatan, di mana ketiganya ini memang sulit akan berjalan seiringan, tetapi sebagai penegak hukum yang baik tentunya kita harus meninggikan moral di atas segalanya. Karena ketika kita menjadi penegak hukum, satu sumber hukum itu bukan cuma undang-undang dasar, tetapi nurani masyarakat. Jadi ketika kita dihadapi dengan permasalahan hukum, tidak lantas undang-undang itu sebagai dasar hukum yang utama dalam menentukan keputusan hakim, tetapi ada juga jurisprudensi, ada doktrin, ada norma, di mana itu bisa kita pakai untuk menjatuhkan hukuman. Intinya untuk jadi penegak hukum harus memakai hati nurani, tidak saja undang-undang. Terima kasih. Nah, pertanyaannya tadi terkait yang mana penegak hukum yang baik dan mana penegak hukum yang tidak baik. Nah, kalau dari saya sendiri itu tidak ada penegak hukum yang tidak baik, tetapi ada oknum yang memang mengatasnamai hukum untuk tindak yang tidak baik. Ketika kita mengatakan mana penegak hukum yang baik, tentu semuanya ingin menjadi penegak hukum yang baik, tetapi tidak lantas penegak hukum yang tidak baik ini perlu kita perjelas, karena bahwasanya seperti yang saya bilang tadi, bukan hukumnya yang tidak baik, tetapi oknum yang mencoba menjelek-jelekan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber kedua yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang angkatan 2018 atas nama Ilmin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang hukum. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu
apakah kita perlu belajar hukum? Pertanyaan itu bisa jelaskan. Hukum itu adalah aturan untuk ketertiban masyarakat secara sederhana seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya pemerintah ingin menerapkan ketertiban, tapi sementara kita tidak mengetahui. Jadi hukum itu penting bagi kita agar kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bermasyarakat ini ada aturan yang harus dilakukan agar tercipta ketertiban. Jadi hukum itu penting. Paling minimal kita tahu tujuan negara, hukum-hukum undang-undang, tentang desa, itu harus kita tahu. Itu sangat penting. Masa bagi kita agar kita tahu. Begitu. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana menurut kakak tentang pemungutan liar yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Nah, persoalan itu hal yang salah. Apalagi ini yang dilakukan misalkan yang dilakukan oleh pihak pengamanan kepolisian, sangat bertentangan dengan apa yang menjadi visi mereka, tujuan mereka, fungsi mereka sebagai keamanan. Itu sangat salah. Harusnya itu langsung ditindak di pengadilan. Kita harus ditindak. Jika kita melihat sesuatu yang seperti itu. Apalagi ini pungli. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu, hukum apa saja yang berlaku di Indonesia? Hukum yang berlaku di Indonesia, secara garis besar itu ada 3. Pertama, hukum tata negara, hukum perdata, sama hukum pidana. Kalau hukum pidana kan kitabnya itu KUHP. Hukum tata negara ini yang mengatur tentang kenegaraan dengan undang-undang pendidikan desa. Itu masuk dalam hukum tata negara. Ada juga namanya hukum administrasi, tapi sudah itu sudah masuk sebenarnya. Ada juga sebenarnya hukum yang tapi tidak dicantumkan dalam Indonesia karena itu hukum yang berlaku di satu negara, hukum adat, ya kan? Adat. Tapi tidak mendapat legitimasi di undang-undang. Atas kerjasamanya. Ya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan sudah dijawab oleh kakak Rekrutin Mumin. Saya kira demikian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.